Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Seperti biasanya, sebelum kita awali kajian kita, mari kita doakan untuk saudara kita yang telah mengambil bagian bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk semua pewer-pewerku, baik yang batang baru, yang lama, yang senior, yang junior, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, yang segalanya lah ya. Aku sangat berterima kasih atas doa-doa baik kalian dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan tentang kesaksian. Aku minum kopi dulu, kopi bukan kopi morning, kopi afternoon. Bismillah. Kesaksian. Aku sudah sampaikan meskipun itu hanya sekilas-sekilas, tidak secara khusus. Hati-hati kalau sudah berbicara tentang kesaksian. Ya. Karena apa? Tidak semuanya itu bisa kita saksikan. Karena kita tidak hidup dalam ruang dan waktu itu. Ya, jadi hati-hati kalau berbicara tentang kesaksian. Harus dipahami dulu teks dan konteksnya. Seperti yang aku bilang, aku pernah berdiskusi dengan teman Kristenku ketika dia mengatakan bahwa umat Islam itu bersaksi palsu ya. Kapan dan di mana ketemu Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad itu diskusinya panjang itu karena tidak bisa dijelaskan secara singkat. Soal teman-teman Kristen bisa menerima atau tidak tentunya itu ada pada otoritas mereka. Tapi setidaknya kalau kita ditanya tentang kesaksian itu, kita harus bisa menjelaskan, gitu ya. Harus bisa menjelaskan. Begitu juga, baik itu di Facebook, di diskusi-diskusi YouTube, di diskusi-diskusi secara personal maupun diskusi-diskusi yang itu publish ya, terbuka untuk umum. Seringkali kita mendapatkan pertanyaan dari teman-teman Kristen kita, siapa saksi Kanjeng Nabi itu menerima firman di Gua Hira? Itu sering sekali. Dari pertanyaan itu ya ada yang bertanya dengan bagus ya, dengan toto kromo, dengan santun ya. Tapi banyak juga yang itu melecehkan gitu ya. Melecehkan sehingga ada yang mengatakan itu bukan malaikat Jibril tapi itu iblis atau apalah gitu yang intinya melecehkan. Ya kita sih silakan saja ya. Selama mereka berprasangka begitu, ya untuk apa juga kita menjelaskan. Karena dijelaskan bagaimanapun ya mesti dijulurkan lidahnya ya. Tapi kalau untuk teman-teman Kristen kita yang bertanya secara baik, secara santun ya, tentunya kita harus menjelaskan juga ya. Masalahnya kalian bisa nggak menjelaskan? Ya, kalau ditanya siapa saksi ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu di Gua Hira? Ya, aku sudah katakan untuk kalian semua bahwa peristiwa pewahyuan dari Jibril ke Kanjeng Nabi itu ahistoris. Tidak ada yang menyaksikan memang. Jadi kalau ditanya siapa saksi, itu tidak ada yang menyaksikan. Dan kita tidak punya sejarah tentang itu. Makanya aku sebut dengan ahistoris. Dan aku sudah sampaikan bahwa hati-hati berbicara kesaksian.
Ya, hati-hati. Karena kita tidak selamanya bisa hadir dalam ruang dan waktu itu. Ya. Aku bilang sama teman-teman ketika dia tanya tentang kesaksian. Terus aku tanya begini, kamu pernah meragukan bahwa dia itu bapakmu atau ibumu? Dia bilang tidak. Kenapa? Kamu punya saksi bahwa kamu benar-benar anaknya? Tidak. Lah iya toh. Kamu juga kan tidak punya saksi. Karena kamu sendiri pun tidak bisa menyaksikan. Kalau itu bapakmu, saksinya apa? Bagaimana kalau misalkan ibumu berselingkuh, ternyata dia main gila sama satpam di samping rumah, terus lahir kamu? Kan yang tahu siapa kamu itu sebetulnya adalah ibumu. Kalau bapakmu itu sendiri juga tidak sekuat pengetahuannya kalau dibanding dengan ibumu, karena ibumu yang mengandung. Kan kamu tidak bisa menyaksikan. Ketika kamu lahir itu kamu nggak menyaksikan, oh kamu lahir dari rahim ibu yang kamu anggap sebagai ibu sekarang. Saksinya siapa? Tidak ada. Kamu menyaksikan tidak. Akhirnya kita menerima bahwa dia ibu kita, dia bapak kita adalah dari rutinitas kebiasaan pada umumnya begitu. Gitu loh. Makanya kan kita tidak pernah tanya, oh saya meragukan Anda sebagai bapak saya. Kan tidak pernah. Semua anak akan mengakui dia bapaknya dan dia ibunya. Itu dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Tidak bisa orang kamu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa kok. Terus kenapa kok kamu nggak minta kesaksian? Siapa saksinya? Kalau dia itu bapakmu, siapa saksinya kalau dia ibumu? Makanya hati-hati ketika minta kesaksian. Tidak semuanya bisa kita saksikan. Ya, tidak semuanya. Aku ulangi lagi karena apa? Karena kita tidak hidup dalam ruang dan waktu itu. Kita tidak ada dalam ruang dan waktu itu. Ya. Jadi jangan gampang-gampang menuntut kesaksian. Terus kalau nggak ada saksi nggak percaya. Lah kamu sendiri percaya kalau anaknya bapakmu itu saksinya siapa? Kan begitu. Kan nggak ada sih yang kita ayo Pak, ayo Bu, kita pergi ke klinik, kita tes DNA karena saya meragukan Anda sebagai bapak saya dan Anda sebagai ibu saya gitu. Pokoknya gitu sekali-sekali. Karena nggak ada saksi, salah satu jalan ukuran medis ya DNA itu tes. Tapi kan nggak ada yang melakukan itu ya. Maka itu yang aku bilang, hati-hati kalau menuntut kesaksian, karena tidak semuanya bisa kita saksikan gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Kalau ada teman-teman Kristen bertanya tentang siapa yang menjadi saksi ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu menerima firman, itu maka kita harus menjawabnya dengan lugas, dengan kejujuran yang tinggi, dengan apa adanya. Ya memang tidak ada yang menyaksikan. Dia ahistoris. Gitu. Peristiwa itu ahistoris. Ya. Tapi setelah itu coba kamu tanya balik kepada teman Kristenmu itu, ya, siapa yang menyaksikan ketika Musa menerima loh batu? Siapa? Ya. Jadi apple to apple. Ini kan ketika Musa menerima loh batu, itu kan ketika Kanjeng Nabi Musa menerima firman. Ketika firman itu diturunkan dalam media loh batu, sama dengan ketika Kanjeng Nabi Isa menerima firman, Kanjeng Nabi Muhammad menerima firman di Gua Hiro, itu sama. Cuman yang satu medianya dia secara literal, ya, ada loh, ada tulisan, di sanalah firman itu diabadikan, ya. Sementara yang satu lewat verbal, media pengabadiannya ingatan.
Bedanya hanya itu aja. Tapi kan sama-sama. Jadi kalau kita membandingkan secara akademis itu apple to apple. Ya. Dia apple to apple. Sama-sama menerima firman konteksnya. Lalu siapa yang menyaksikan? Terus sejauh mana Anda percaya ya bahwa Musa itu benar-benar menerima loh batu itu dari Allah, dari Tuhan. Sebagaimana Anda katakan tadi, ada teman-teman Kristen ini kan minta kesaksian. Lalu kita berbalik juga minta kesaksian. Supaya kita juga bisa menggugat itu sebagaimana dia menggugat. Seberapa yakin teman-teman Kristen itu bahwa Musa memang menerima loh batu itu dari Tuhan. Maka judul kajian kita adalah kesaksian, ya. Kesaksian, ya. Kesaksian, ya. Ini dalam kurung siapa saksi Musa menerima loh batu, ya. Sini ya. Jadi apple to apple kan? Adil kan? Fair kan? Ya. Ini nanti tulisannya gede lah ya. Kesaksian kan begini ya. Kesaksian. Nah, gini. Siapa saksi Musa menerima loh batu? Jadi fair. Karena peristiwa ini adalah peristiwa di mana Kanjeng Nabi Musa menerima firman. Ketika firman itu diturunkan, sama ketika Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hira, ya, itu ketika firman diturunkan. Jadi Kanjeng Nabi menerima firman. Siapa saksinya? Nah, sekarang kita juga menanyakan, lalu siapa saksinya juga? Ya. Siapa saksinya? Gitu loh. Ya. Kan jadi enak gitu loh. Kalau kita diskusi begitu enak. Kalau lu siapa saksinya, terus Anda siapa saksinya? Ya. Coba penjelasanku dipahami dulu alur berpikirnya ya. Karena begitu Anda salah memahami alur berpikir ya menjadi salah nanti pemahamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pertanyaan ini aku ulangi lagi, terlalu familiar ya untuk ditanyakan. Jadi sering sekali diajukan, sering sekali timbul kalau di diskusi-diskusi di grup-grup WA itu ya. Maka aku pikir-pikir kok aku merasa menjadi perlu untuk menjelaskannya. Maka sekarang aku jadikanlah sebuah tema kajian kita bersama ya, untuk kita coba bagaimana mendiskusikannya ini ya, tentang kesaksian. Oke, sekarang buka Bible-mu itu Keluaran 34 ya, Keluaran. Ini yang aku tulis yang fokusnya ya, tapi nanti akan kita baca sampai dimulai ke atasnya dulu ya. Supaya apa namanya? Komprehensif ya. Ini kitab Keluaran ya 34 ayatnya yang ketiga. Intinya ini sebetulnya, tapi aku akan bacakan yang lain supaya komprehensif ya. Intinya ini cuman di ayat yang ketiga dari kitab Keluaran ini ya. Intinya ini. Tapi nanti kalau aku baca ini saja kan nggak komprehensif dia. Oke. Kalau kamu buka, tolong Bible-mu buka gini ya. Ini. Jadi yang namanya diskusi agama itu ya harus mengacu pada kitab suci. Kalau nggak mengacu pada kitab suci ya repot.
Terus tadinya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tidak salah memahaminya, ya. Itu tajuknya atau perikopnya adalah dua loh batu yang baru, ya. Karena loh batu yang lama sudah dipecahkan ketika Kanjeng Nabi Musa marah, ya. Kan aku sudah bilang Kanjeng Nabi Musa itu berikut juga sahabat Umar itu gue banget. Gue banget, ya. Ya gitu karakternya, keras, ya. Bentar, ini gue lurusin dulu. Oke. Oke, ya. Dua loh batu yang baru. Keluaran 34. Kita mulai dari pasal ayat yang pertama, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Ya, kata mula-mula itu harus dipahami secara benar. Awal. Ya. Jadi kalau ada nanti kapan-kapan insya Allah Ahad atau Isnin depan aku akan unggah diskusiku yang dengan dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung, ya. Karena Sabtu aku ada acara dan insya Allah aku bisa ambil itu videonya, nanti aku unggah. Dan itu video diskusi itu sudah diunggah di channel lain, ya, di channel saudara kita di Ayah Sophia. Di sana juga sudah diunggah dan alhamdulillah itu menjadi trending, ya. Trending itu mungkin sama dengan apa, ya, viral gitu, ya. Dan alhamdulillah banyak yang tercerahkan, baik viewer dari Indonesia, dari Malaysia, mancanegara juga, baik yang Islam maupun yang mu'alaf, ya, banyak yang tercerahkan. Dan semoga kalau itu menjadi catatan langit amal soleh, catatan langit amal soleh itu juga akan tercurahkan kepada kalian semua viewer-viewerku yang mendukung channel ini. Karena kita itu bisa eksis karena kita saling mendukung, ya. Makanya aku terasa kurang pas kalau dalam setiap kajianku itu tidak mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, ya. Oke. Begini, terkait kata mula-mula itu kan diskusinya itu nanti bisa kamu lihat insya Allah. Kalau untuk di channel ini, kalau untuk di channel Ayah Sophia sudah dimuat itu, ya. Kalau untuk di channel ini insya Allah ya Ahad atau Isnin, nah, ya. Itu kan diskusi beratnya itu, pertarungannya detik demi detik, menit demi menit itu di Yohanes 1 pasal 1. Karena Pak Pendetanya tidak memahami diksi mula. Pada mulanya firman. Nah, itu tidak paham. Ya, sama seperti ini, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Mula itu yang dulu, berarti dulu itu, ya, yang mula-mula itu pernah ada dan pernah tidak ada. Maka dibikin lagi karena sudah dipecahkan sama, alhamdulillah Allah memberikan inspirasi kepada aku, Gusti Allah yang kamu agung, ya. Karena apa? Sudah dipecahkan karena kemarahan Kanjeng Nabi Musa, pecah. Cara gitu terus bikin lagi. Maka Allah bilang di sini Tuhan bilang, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Itu loh, ya. Sama dengan yang mula-mula itu menunjukkan yang dulu itu, ya, sudah tidak ada. Artinya dia pernah tidak ada dan pernah ada. Karena dia sudah tidak ada, maka dibikin loh batu yang baru. Makanya ini judulnya kan dua loh batu yang baru. Nih. Itu loh. Artinya yang lama sudah tidak ada. Maka diksi mula-mula itu justru dia pernah tidak ada. Dia tidak wal awalu wal akhiru. Ya. Karena wal awalu wal akhiru itu dia mengikat loh.
Dia tidak bisa dikatakan berawal dan dia tidak dikatakan berakhir, ya. Karena ketika semua tidak ada dia sudah ada, karena ketika semua tidak ada dia tetap ada. Maka wal awal wal akhiru itu dia yang selalu ada gitu loh. Tapi kalau pada mulanya firman dia kan tidak terikat. Dia kata mula saja, akhirnya tidak ada. Kalau Yesus dikatakan Alfa Omega, oke, itu sudah aku jelaskan, tinggal cari ayatnya. Karena Yesus mengatakan namamu yang kau berikan kepadaku, itu julukan. Ya. Nah, di sini sudah jelas, ini mumpung ada kata diksi mula-mula ini, maka ini juga baru terinspirasi padahal aku tidak mau jelaskan ini gitu loh ya. Makanya kajian-kajian kita itu selalu singular dia ya. Apa yang sedang untuk aku jelaskan ya aku jelaskan. Seperti diksi mula-mula ini tadi sebetulnya tidak ada. Tiba-tiba aku terinspirasi dan Allah memberikan bimbingan sama aku menjelaskan. Ya. Jadi kalau kata mula-mula itu bisa dipahami, itu menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena dia tidak wal awarual, dia mula-mula. Mula-mula itu dia punya permulaan. Yang namanya punya permulaan, pernah dia satu waktu tidak ada, maka dia bermula. Misalnya ketika aku mulai mencintaimu. Nah, misalkan aku punya pacar itu ya, aku berkirim surat, ketika aku mulai mencintaimu. Itu berarti aku pernah tidak mencintai dia. Ketika bertemu, kenal, saling memahami, lalu aku mencintai, maka mula-mula, maka mengatakan ketika aku mulai mencintaimu, berarti sebelum itu dia tidak cinta, karena dia belum kenal, belum ketemu, belum tahu karakternya. Kan orang Jawa bilang tresno jalaran saka kulino, bahwa kasih sayang itu terjadi karena kebiasaan, biasa bertemu, saling kenal, saling tahu karakter, akhirnya timbul rasa cinta. Maka sejak itulah mencintai, maka disebut ya mula aku mencintaimu. Itu ya. Oke, itu mula-mula. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. Yang mula-mula. Ya, yang sudah nggak ada. Kalau masih ada, ya ngapain dibikin yang baru? Ya, yang telah kau pecahkan. Ya, jadi sudah dipecahkan, maka dibikin yang baru. Ya. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu itu ke atas gunung Sinai. Sama kan? Gua ketika Kanjeng Nabi menerima firman itu di Gua Hiro itu ya di gunung. Ya. Guanya itu di atas gunung. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Ya. Berikutnya, ini yang menjadi fokus. Tetapi janganlah ada seorang pun, paham di sini? Ya, aku ulangi. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Berarti tidak ada orang yang boleh menyertai Kanjeng Nabi Musa. Bahkan tidak hanya orang, yang mungkin kenapa ya kalau sampai nanti ada di sekitar situ bisa hangus terbakar atau apa atau gimana. Itu kan tinggal bagaimana kita mencoba untuk memahami saja. Tapi itu bukan dalam konteks yang sedang kita diskusikan. Tapi di sini yang jelas dikatakan ya, juga ya tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu bahkan kambing, domba, lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Coba.
Sampai hewan ternak pun tidak boleh ada di situ. Meskipun kita tidak tahu sebetulnya gunung itu, gunung Sinai. Sinai itu sebetulnya kadang-kadang kita rancu ya. Sinai itu sebetulnya gunung ya, atau bukit ya. Karena kalau memang itu gunung kita pahami seperti gunung yang tinggi, ini menjadi aneh. Masa ada gunung di atas gunung tinggi sana itu ada sapi makan rumput? Apa sapi sampai ke sana? Apa domba dan lembu sampai ke sana? Ya, tapi itu di luar anu lah ya, di luar diskusi kita. Tapi yang jelas aku sampaikan di sini, begitu ketatnya syarat yang diberikan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung atau YHWH gitu ya, kalau orang Yahudi bilang. Mengapa? Wallahu a'lam ya. Cuman kita bisa memperkirakan saja, dan itu belum tentu benar, belum tentu salah. Meskipun belum tentu salah, tapi belum tentu benar juga. Ya karena siapa yang melihat Allah seperti kalau kita lihat itu akan tidak mampu ya. Oke, aku ulangi supaya kalian tahu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan jangan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Ya, bahkan kambing, domba, dan lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Coba, ketat banget. Jadi sudah bisa kalau kita tunduk terhadap teks ini, itu one by one itu. Allah dan Kanjeng Nabi Musa. One by one. Ya. One by one. Ya. Aku baca satu ayat lagi ya, supaya tuntas, supaya tidak terpotong di tengah dia. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, artinya seperti yang awal. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Artinya nggak berani, Kanjeng Nabi Musa nggak berani keluar dari apa yang disyaratkan oleh Tuhan ya. Nggak boleh bawa sapa-sapa, dan jangan sampai ada hewan di situ, ternak apa segala macam, domba, sapi, nggak boleh ya. Dan itu ditaati oleh Kanjeng Nabi Musa ya. Oke, dan membawanya kedua loh batu itu di tangannya ya. Kemudian turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, ya, Tuhan, Tuhan, ya, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar. Ketemu lagi kan? Hirrohman, Hirrohim. Di sini penyayang dan pengasih. Ya, ketemu lagi. Karena benang merahnya bagaimanapun masih bisa kita lihat ya. Panjang sabar, oke. Berlimpah kasihnya dan setianya, oke. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Ya. Berikutnya, segeralah Musa berlutut ke tanah, maksudnya, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Jadi sudah clear. Dari ayat pertama sampai ke 8, ini panjang ya. Aku kira sudah cukup sampai ke 8. Di situ Kanjeng Nabi Musa memang benar-benar taat, sami'na wa atokna, terhadap persyaratan yang itu diajukan oleh YHWH ya. Dan tanpa kompromi, tanpa reserve, Kanjeng Nabi Musa
menaatinya, dan dia berangkat sendiri. Nggak ada misalkan di tengah jalan terus dia dapat teman terus diajak, nggak ada. Ini ayatnya sudah kita baca. Makanya aku perlu baca panjang sampai ke berapa tadi? Ke-7 aku kira cukup ya. Ke-8 sampai ke-8 nanti bisa lanjutkan sendiri. Ini panjang ini perikopnya ya. Itu tidak ada yang menemani. Jadi sudah bisa kita pastikan berdasarkan informasi dari teks-teks Keluaran 34 khususnya ayat ketiga, bahwa peristiwa itu one by one, satu dan satu, saling berhadapan, tidak ada siapapun. Lalu pernah nggak kalian bertanya, siapa yang menjadi saksi ya di sini? Ya, siapa yang menjadi saksi? Dan kenapa nggak pernah ditanyakan? Kenapa tanya siapa yang menjadi saksi ketika Kanjeng Nabi Muhammad di Gua Hira menerima firman? Kenapa ini nggak ditanyakan? Siapa yang menjadi saksi di sini bahwa Kanjeng Nabi Musa benar-benar menerima loh batu itu dituliskan itu firman itu dari YHWH. Jadi clear, ya. Sama-sama tidak ada saksinya kan? Kalau sama-sama nggak ada saksinya, kenapa yang sono ditanya, yang sini nggak ditanya? Itu tidak fair namanya. Kalau kita berpikir secara akademis, kalau di sana dituntut ada saksinya, maka di sini harus dituntut ada saksinya. Itu berpikir akademis. Jadi kita meletakkan permasalahan di atas meja yang sama dan kita adili bersama. Itu kajian hari ini. Semoga ada hikmah yang diambil oleh teman-teman semuanya ya, PR-ku tercinta, terkasih ya. Agar kita bisa mendiskusikan perbedaan-perbedaan ini dengan bagus, dengan baik, dengan arif, dengan toto kromo, dengan santun ya, dengan adab yang jangan sampai di antara kita saling singgung, ndak baik. Ini kajian ini murni akademik ya. Kalau ndak setuju ya silahkan ajukan sanggahannya secara akademis ya, ndak perlu harus keluar dari sesuatu yang tidak pantas lah, memalukan ya, sangat memalukan sekali. Kita orang Islam diajarkan untuk santun, untuk punya akhlak, untuk bertaubat, bermartabat. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang di luar kebolehan dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran dari firman Allah. Janganlah kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Jadi kita harus baik ya. Bahkan itu juga seharusnya diperhatikan juga oleh teman-teman Kristen, karena di kitab Petrus mengatakan apabila engkau dimintai pertanggungjawab tentang Yesus ya, karena ini konteksnya perjanjian baru tapi kan dia mewakili semuanya juga perjanjian lama, maka sampaikanlah dengan lemah lembut gitu. Oke ya, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.